Halo semuanya, kali ini kita bakal telusuri perjalanan panel surya yang luar biasa. Benar-benar dari sebutir pasir biasa sampai jadi pemain penting di pasar saham. Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, coba deh kita bayangin. Di satu sisi, ada panel surya yang diam aja di atap. Di sisi lain, ada grafik saham yang naik turun nggak karuan. Kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali kan? Yakin? Ternyata benang merahnya itu ada loh. Dan semua ini, percaya atau enggak, dimulai dari sesuatu yang super sederhana dan sering kita lihat. Yah, sebutir pasir. Oke, kita masuk ke babak pertama. Ini dia, proses sulap yang mengubah pasir jadi bahan super canggih bernama silikon. Kenalan dulu nih sama bintang utamanya, silikon. Inilah jantung dari hampir semua panel surya. Kenapa dia spesial? Karena dia ini semikonduktor. Artinya, dia bisa ngatur kapan harus jadi pengantar listrik, kapan enggak. Kemampuan ini krusial banget buat nangkap energi matahari. Dan yang paling keren, bahan secanggih ini asalnya dari pasir kuarsa yang jumlahnya melimpah ruah di planet kita. Tapi jangan salah, ngubah pasir jadi bahan canggih itu nggak gampang. Prosesnya butuh energi yang luar biasa besar. Pasir dipanasin, direaksiin sama gas, dan puncaknya ada di proses Siemens. Di situ, gas-gas tadi dipaksa nempelin lapisan polisilikon yang super duper murni. Kemurniannya sampai 99,9999%. Inilah pondasi murni untuk setiap sel surya. Oke, bahan mentahnya udah siap. Sekarang kita masuk ke tahap yang rasanya kayak ilmu sihir modern nih. Membentuk bongkahan silikon ini jadi alat penangkap cahaya. Coba bayangin ya. Polisilikon murni dilelehin di suhu lebih dari 1400 derajat Celcius. Panas banget. Terus ada benih kristal kecil yang disentuhin ke permukaannya. Dengan kontrol yang super presisi lewat proses Czochralski, benih ini ditarik ke atas pelan-pelan banget. Sambil ditarik, dia tumbuh jadi satu kristal silinder raksasa yang sempurna. Namanya ingot. Ini benar-benar kayak seni menumbuhkan kristal. Terus ingat raksasa ini diapain? Ya diiris-iris dong. Ibaratnya kayak motong roti, tapi ini pisaunya pakai gergaji kawat berlian yang super tipis. Nah, hasil irisannya ini, yang kita sebut wafer, tebalnya lebih tipis dari sehelai rambut. Gila kan? Presisinya harus tingkat dewa. Nah, dari ingat tadi, ada dua varian utama wafer. Yang pertama, monokristalin. Ini yang kelas premium. Dibuat dari satu kristal utuh, jadi efisiensinya paling tinggi. Warnanya hitam elegan. Harganya ya jelas lebih mahal. Terus ada polikristalin. Ini dibikin dari leburan serpihan-serpihan silikon, jadi lebih terjangkau. Efisiensinya sedikit di bawah mono dan warnanya kayak mosaik biru. Jadi ya, ini soal pilihan aja, mau performa maksimal atau harga bersahabat. Wafer ini ibaratnya masih kanvas kosong. Biar bisa hidup, ada beberapa sentuhan ajaib. Permukaannya dibikin kasar, biar cahaya matahari nggak mantul. Terus dicelup gas buat bikin kutub listrik positif-negatif. Dilapisin lagi pakai lapisan anti pantul warna biru yang ikonik itu. Terakhir, diprint garis-garis perak tipis buat nangkep listriknya. Dan, simsalabim, jadilah sel surya yang fungsional. Satu sel surya doang, kan listriknya kecil banget. Gimana kalau puluhan sel ini kita gabungin jadi satu? Nah, sekarang kita intip proses perakitannya jadi sebuah panel utuh. Oke, jadi di pabrik, sel-sel ini disusun rapi, terus disambungin satu sama lain pakai pita tembaga. Rangkaian sel ini lalu dibikin kayak sandwich. Di atasnya kaca, di bawahnya lapisan pelindung. Terus, sandwich ini dimasukin oven raksasa, biar semua lapisannya nempel jadi satu. Kuat dan tahan cuaca. Terakhir, tinggal pasang bingkai aluminium dan kotak kabel di belakangnya. Beres deh! Jadilah satu panel surya yang siap kerja keras. Panelnya udah jadi. Keren. Tapi, ceritanya belum selesai. Jauh dari selesai malah. Karena panel ini cuma satu bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Jadi gini, supaya bisa kepake, panel surya itu butuh tim suksesnya. Ada rangkanya buat dudukan, ada kabel-kabelnya, dan yang paling vital, inverter. Anggap aja inverter ini kayak penerjemah. Dia ngubah listrik arus searah atau DC dari panel, jadi listrik arus bolak-balik atau AC, yang bisa kita pakai buat nyalain TV, ngecas HP, dan lain-lain. Tanpa si inverter ini, listrik dari panel yang nggak ada gunanya buat kita. Oke, jadi panel udah kepasang, sistemnya nyala, listriknya ngalir. Selesai dong ceritanya? Eits, tunggu dulu. Perjalanan sebutir pasir tadi belum berakhir. Justru dari sinilah ceritanya jadi makin gede dan makin seru. Sekarang, kita coba zoom out. Kita tinggalin dulu atap rumah. Kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih teknologi ini jadi mesin penggerak ekonomi hijau?
Dan inilah jembatannya. Kutipan dari Bursa Efek Indonesia ini bukan cuma tulisan biasa. Ini tuh sinyal penting langsung dari jantungnya pasar modal. Kalau bursa saham udah mulai ngomongin peluang ekonomi dari bisnis hijau, itu artinya apa? Artinya teknologi yang kita bedah dari tadi, sekarang udah jadi aset investasi yang serius. Nah, ini dia poin kuncinya. Panel surya itu udah naik kelas. Bukan lagi cuma soal produk teknologi, tapi udah jadi pemain kunci di panggung ekonomi global. Ini bukan lagi cuma soal listrik gratis dari matahari, ini udah soal investasi, soal pertumbuhan, dan soal masa depan industri. Efek dominonya itu luar biasa. Coba pikirin, dari pabrik silikon sampai teknisi yang masang di atap, semua itu butuh orang kerja kan? Artinya, lapangan kerja baru. Perusahaan dan pemerintah gelontorin duit triliunan buat investasi di sini. Saham-saham perusahaan energi hijau jadi primadona. Belum lagi bisnis baru yang muncul, kayak jasa pemasangan, perawatan, bahkan daur ulang panel bekas. Ini tuh seperti ekosistem ekonomi baru yang tumbuh dari nol. Jadi, begitulah ceritanya. Dari sebutir pasir menjelma jadi pembangkit listrik, dan ujung-ujungnya jadi penggerak pasar saham. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Dari yang paling kecil, jadi sesuatu yang super besar. Nah, ini bikin kita mikir, kira-kira industri raksasa apa lagi ya nanti yang bakal lahir dari sesuatu yang sama sederhananya? Mungkin dari setetes air, atau dari segenggam tanah liat. Coba deh direnungkan.